Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Jemaat GPI Sentro yang saya kasih dan yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang mengenal Kristus. Haleluya. Banyak pengikut Kristus yang fasih bercerita tentang Kristus hari-hari ini, namun ternyata tidak pernah punya waktu intim bersama dengan Kristus. Tidak pernah punya waktu khusus untuk berbincang-bincang dengan Kristus. Ini fakta, saudara. Waktu 24 jam yang Tuhan berikan serasa tidak pernah cukup untuk mengurusi bisnis, pekerjaan, studi, keluarga, dan pelayanannya. Mari kita pelajari apa yang dikatakan Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Silakan Bapak Ibu Saudara buka Alkitab masing-masing. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 saya akan bacakan dalam terjemahan Indonesia sehari-hari. Satu-satunya yang saya inginkan ialah supaya saya mengenal Kristus. Saya garis bawahi, mengenal Kristus dan mengalami kuasa yang menghidupkan Dia dari kematian. Saya ingin turut menderita dengan Dia dan menjadi sama seperti Dia dalam hal kematiannya. King James Version katakan that I may know, ya, to learn to know, atau ginosko bahasa aslinya, belajar untuk tahu, that I may know Him and the power, dunamis, and the power of His resurrection, kekuatan kebangkitannya, and the fellowship of His suffering, dan seterusnya. Satu-satunya, perhatikan saudara, satu-satunya yang diinginkan Paulus adalah yang pertama, mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Sudah seharusnya jika setiap pribadi yang mengaku sebagai pengikut Kristus mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya dengan baik. Perhatikan, dengan baik, saudara. Seorang suami yang berkata mengenal istrinya dengan baik, ia pasti mengetahui apa? Sifat, karakter istrinya, melankolis, flegmatis, sanguin, ataupun koleris. Selanjutnya, seorang suami yang berkata mengenal istrinya pasti mengenal kebiasaan, pasti mengenal kemauan, dan pasti mengenal kesukaan atau selera istrinya, baik untuk urusan pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Saya mau bertanya buat suami-suami dan istri-istri di rumah, sudahkah Anda mengenal sifat dan karakter pasanganmu dengan baik? Sudahkah Anda mengenal kebiasaan pasanganmu, kemauan pasanganmu, kesukaan atau selera dari pasanganmu, warna kesukaannya, model kesukaannya, makanan yang disukai? Demikian juga yang dimaksud mengenal Kristus, saudara. Kita harus tahu isi hati Kristus, mulai dari apa yang menjadi perintah dan larangan-larangannya atas saudara dan saya. Di mana kita bisa tahu semua tentang Kristus? Hanya satu-satunya di Alkitab, saudara. Nggak ada di tempat lain, hanya di Alkitab. Bagaimana kita bisa mengenal Kristus jika tidak pernah membaca dan merenungkan firman-Nya? Sudah berapa lama kita menjadi pengikut Kristus? 1 tahun? 5 tahun? Atau 10 tahun? Sudah berapa kali kita merenungkan dan membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Sudah berapa kali kita selesaikan itu? Bangsa Yahudi, saudara, belajar Taurat itu sejak anak-anak. Itu sebabnya setelah mereka dewasa, mereka menjadi pribadi-pribadi yang jenius, bahkan sangat jenius. Banyak pengikut Kristus yang sudah melayani hari-hari ini, tapi ternyata tidak punya waktu intim bersama dengan Tuhan untuk berdoa, merenungkan dan membaca firman-Nya setiap hari. Nggak punya waktu intim bersama dengan Tuhan, padahal sudah melayani. Bertobat, Bapak Ibu Saudara. Mengenal kuasa kebangkitannya artinya adalah mengalami pembaruan hidup, kelepasan dari
Itu ada dalam Roma pasal 6 ayat yang keempat. Roma pasal 6 ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Berikutnya, hal yang diinginkan Paulus apa? Paulus sangat rindu dan ingin ikut menderita dengan Kristus. Ikut menderita dengan Kristus dan menjadi sama seperti Kristus dalam hal kematiannya, Bapak Ibu Saudara. Filipi pasal 1 ayat yang ke-29. Filipi pasal 1 ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, tetapi melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Mengambil bagian dalam penderitaan Kristus dapat kita lakukan dengan cara apa? Menyangkal diri. Pernahkah kita menyangkal diri? Maukah kita mengurangi waktu-waktu santai kita menonton televisi, menggantinya dengan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Maukah kita menyangkal diri seperti itu? Berikutnya, menyalibkan manusia lama dan menderita karena Kristus dan kerajaannya. Roma pasal 6 ayat 5 sampai yang ke-6. Roma pasal 6 ayat 5 sampai ke-6. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, saudara, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua dapat menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ketika apa? Ketika kita mati terhadap dosa, ketika kita meninggalkan manusia lama kita, sama seperti Kristus telah mati bagi dosa. Ketika kita disalibkan bersama Kristus, kehendak daging dan keinginan duniawi kita pun dipadamkan. Mari jangan bermimpi untuk ikut menderita dengan Kristus jika kita belum mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Jangan bermimpi mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya jika kita tidak punya waktu intim bersama dengan Tuhan. Seorang suami yang mengenal istrinya dengan baik pasti menginvestasikan waktunya untuk istrinya. Anda mau mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya? Investasikan waktumu bersama dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.